Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita masih membahas bagaimana kemudian efek pidato dari Presiden Prabowo Ya, ya dalam pembahasan two-state solution untuk Palestina dalam lawatannya di New York, Amerika Serikat. Tapi kita coba ingin lihat dulu bagaimana kondisi pagi hari ini sebelum nanti Presiden Prabowo kan juga akan berpidato ya iya. dalam sidang Majelis Umum PBB. Haidar Faisal, bagaimana kondisi hari ini di sana? Ya baik, Maria Sega, Reza Helmi dan juga pemirsa, memang hari ini kami dapat informasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memulai rangkaian kegiatan high level meeting di mana pada hari ini sendiri Presiden Prabowo Subianto tadi telah mengikuti sejumlah pertemuan multilateral dan juga bilateral. Kalau multilateral ini mengikuti agenda forum two state solution. Dan kalau bilateral ini bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Nah, tadi kalau kami dapat pantau, Maria Sega, Frida Helmi, dan juga pemirsa, untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi tiba di markas besar PBB pada pukul 15 waktu setempat atau pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Di mana tadi ia datang di markas besar PBB bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Tadi kami memantau ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, lalu juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Rosan Ruslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York, yakni adalah Umar Hadi. Tadi Maria Segaf, Reza Helmi, dan juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato selama 5 menit di hadapan sejumlah kepala negara untuk menyampaikan pendapatnya ataupun pandangannya terhadap penyelesaian konflik antara Hamas atau Gaza dan juga Zionis Israel. Tapi yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat luas, tadi kami memantau secara langsung karena kami berkesempatan hadir secara langsung juga untuk meliput giat Presiden Prabowo Subianto di markas besar PBB, bahwa Presiden Prabowo Subianto sebetulnya sempat walk out begitu. Mengapa Presiden Prabowo Subianto walk out? Hal ini dikarenakan memang pada saat dilaksanakan kegiatan two state solution ini dilaksanakan pada pukul 3 waktu setempat. Sedangkan memang Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memiliki agenda pertemuan juga bersama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres pada pukul 16 ataupun pukul 4 sore waktu setempat. Jadi pada saat uh, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 4 sore, tadi Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Luar Negeri sempat walk out sementara dan juga akhirnya mengunjungi kantor dari Sekjen PBB Antonio Guterres untuk kemudian melakukan pertemuan bilateral yang dilakukan secara tertutup. Untuk kemudian uh, setelah melakukan pertemuan bersama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, ini Presiden Prabowo Subianto kembali lagi dan akhirnya menyampaikan pidatonya setelah pidato yang dilakukan oleh Presiden Portugal. Memang dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Indonesia memiliki ataupun mendapatkan urutan kelima dalam menyampaikan pandangannya terhadap penyelesaian masalah ataupun konflik antara Gaza dan juga Zionis Israel. Yang kita ketahui bersama, Maria Segaf, Reza Helmi, dan juga pemirsa, bahwa sejumlah poin disampaikan oleh Prabowo Subianto. Kami sedikit menyampaikan poin pentingnya yang tadi kami catat, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini menyayangkan tragedi yang terjadi di Gaza, di mana ribuan jiwa ini tak berdosa berguguran, lalu juga anak dan wanita harus terbunuh, dan juga saat ini bahkan mereka tengah dilanda oleh kelaparan massal di seluruh kota Gaza. Lalu juga dalam hal ini Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya pada solusi dua negara dalam penyelesaian masalah Palestina, dan Presiden Prabowo Subianto mengajak negara yang masih menunda mengakui negara Palestina untuk segera mengakuinya, karena menurut Presiden Prabowo Subianto mengakui kemerdekaan Palestina ini merupakan sisi yang benar. Begitupun untuk Israel. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa apabila Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia juga akan mengakui keberadaan Israel dan menjamin keamanan bagi Israel itu sendiri. Tadi juga kami dapat informasikan bahwa memang setiap kepala negara ini sebetulnya diberikan waktu 5 menit
Maria Segaf, Reza Helmi dan juga pemirsa. Dan tadi kami dapat sampaikan bahwa sepertinya Presiden Prabowo Subianto terlalu bersemangat sehingga memang pidatonya sepertinya lebih dari 5 menit sehingga memang tadi sempat mati suaranya karena memang di sana secara otomatis apabila seorang kepala negara telah melakukan pidato lebih dari 5 menit ini otomatis mati. Tapi kami dapat informasikan bahwa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di akhir-akhir pidatonya ini adalah menjelaskan terkait dengan Indonesia yang siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian dan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian. Dan Reza Hilmi, Maria Segaf dan juga pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto telah selesai menjalani hari ataupun rangkaian kegiatan di markas besar PBB dan saat ini sudah kembali ke hotel. Dan tadi kami melihat sekilas Presiden Prabowo Subianto juga telah meninggalkan hotel dengan pakaian yang kasual, sepertinya ia hendak menikmati malam kota New York karena tadi kami dapat informasikan beliau keluar hotel ini bersama dengan sang anak Didit Hedi Prasetyo dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Untuk giat Presiden Prabowo Subianto sendiri nantinya akan dilanjutkan pada hari esok, yang ini adalah menghadiri pembukaan dan juga berpidato dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan digelar pada esok hari sejak pukul 7 waktu setempat. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Reza Hilmi, Maria Segaf. Baik, terima kasih Haidar Fasar melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas ya.